Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 28 Juli. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Kita membaca secara teratur, amin. Nah, sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami boleh kembali membaca Alkitab, kami boleh kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan menolong kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini tema bagi kita, tetap tenang di tengah badai. Tetap tenang di tengah badai. Saya baca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 34. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu, hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan kita pagi hari ini kita melihat Paulus sedang bersama dengan tahanan-tahanan yang lain yang diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius. Di dalam sebuah kapal ada sejumlah 276 orang yang menumpang di sebuah kapal berlayar menuju Roma. Walaupun pada akhirnya mereka sampai di Roma, di tujuan mereka, tetapi di tengah jalan mereka mengalami gelombang yang sangat besar dan yang membuat kepanikan terjadi di tengah gelombang, di tengah laut, dan semua mereka ada dalam kepanikan. Sebetulnya sebelum mereka berlayar, Paulus sudah mengingatkan, sudah menasihati orang-orang di sana, orang-orang yang ada di kapal itu, supaya mereka jangan berlayar melihat cuaca yang tidak baik untuk berlayar. Tetapi para pembuat keputusan, mereka tetap memutuskan untuk berlayar. Akhirnya terjadilah yang tidak diinginkan, yang menimbulkan banyak kerugian. Tetapi saudaraku, kita melihat juga di dalam renungan kita ini bahwa di tengah gelombang yang sangat dahsyat itu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Paulus dan mengatakan kepada Paulus di ayat yang ke-24 dikatakan, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ada malaikat Tuhan yang menyampaikan pesan kepada Paulus bahwa mereka akan sampai kepada Kaisar, sampai kepada tujuan mereka. Tidak sehelai rambut pun di antara mereka akan jatuh. Di dalam renungan kita pagi hari ini, saudara, 3 poin saya bagikan bagi kita. Yang pertama, dimanapun kita berada, dimanapun orang percaya berada, ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita, amin. Untuk kebaikan orang banyak, bukan saja secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Dan inilah yang menjadi tujuan Tuhan. Dimanapun kita berada, orang percaya, kita percaya bahwa bukan secara kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan yang indah. Ini harus menjadi iman kita, saudara. Yang kedua, saudara, bahwa Paulus di tengah orang banyak yang sedang panik itu, Paulus tidak ikut-ikutan panik, saudara. Ya, orang yang panik itu kadang, saudara, pikirannya tidak panjang. Tetapi Paulus tidak ikut panik karena Paulus yakin dengan perkataan seorang malaikat Tuhan kepadanya. Dan bahkan berita inilah yang disampaikan Paulus juga kepada orang banyak, supaya semua penumpang di kapal itu jangan panik, supaya mereka tenang, bahkan supaya mereka makan. Dikatakan di sini, saudara, sudah 14 hari mereka tidak makan. Bayangkan, saudara, 14 hari tidak makan. Mungkin 1 hari saja kita tidak makan, sudah lesu, saudara, karena terjadi kepanikan. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini pun banyak orang panik di tengah pandemi yang sedang terjadi hari ini, saudara. Anak-anak Tuhan jangan ikut-ikutan panik, amin.
tapi ini kesempatan bagi kita untuk melihat perbuatan baik Tuhan, untuk menyaksikan pertolongan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi Tuhan bisa lakukan untuk kebaikan kita yang berharap kepada Tuhan. Amin. Mari kita jangan panik, saudara. Di sini Paulus tidak panik, justru Paulus berhasil menenangkan orang banyak itu, supaya mereka itu jangan panik. Yang ketiga, saudara, kedaulatan Tuhan bukan alasan bagi manusia untuk tidak berusaha. Kita melihat di sini bahwa Paulus mengajak mereka untuk berusaha, bagaimana mereka bisa selamat dari badai yang besar itu. Dan kita perhatikan juga di sini, saudara, bahwa Paulus ini tidak mengharapkan mujizat. Dan Paulus juga tidak meminta mujizat, tetapi Paulus sangat yakin bahwa gelombang yang datang itu tidak akan membuat nyawa mereka melayang. Paulus juga mengatakan, kita semua tidak ada yang binasa kecuali kapal ini. Dan Paulus mengajak semua orang yang ada di situ berusaha semampu mereka, sekuat tenaga mereka. Saudaraku yang kasih Tuhan, di tengah pandemi yang sedang kita hadapi ini pun, kita juga harus berjuang, saudara. Dan perjuangan kita harus bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya perjuangan kita bersama dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Dan kita pasti bisa melewati badai ini dengan baik. Amin. Dan kita pasti menang. Maka itu, saudara, mari kita tetap tenang di tengah badai. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk renungan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya memberkati kami, supaya kami tetap tenang walau di tengah gelombang badai. Terpujilah Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.